warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda-bunda TK Nurul Iman serta bunda-bunda guru TK Nurul Iman. Saya bisa menyampaikan tentang budaya positif. Mungkin dari bunda-bunda sudah pernah mendengar kata budaya positif dan juga telah pernah melaksanakan budaya positif ini di sekolah. Nanti kita kupas tuntas bagaimana. Baik bunda-bunda, budaya positif itu terbagi kepada beberapa item. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Lanjut. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan dapat berupa profil pelajar Pancasila. Tahu bunda-bunda profil pelajar Pancasila? Iya, apa-apa saja bunda? Beriman Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berperilaku berakhlak mulia. Kemudian apa lagi bunda? Mandiri. Nah, lanjut. Bernalar kritis. Lagi? Berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian dari IPO Primary Years Program atau BYP, itu sikap murid yang dijadikan nilai-nilai kebajikan itu ada beberapa, seperti ya toleransi, integritas, menghargai, empati, kreativitas, percaya diri, rasa hormat, mandiri, dan banyak lagi. Kemudian banyak lagi nilai-nilai kebajikan di dalam kehidupan ini. Apa lagi bunda nilai-nilai kebajikan? Kerjasama. Iya, kerjasama. Apa lagi bunda? Bersosialisasi. Banyak lagi nilai-nilai kebajikannya yang dapat kita tumbuh agar nilai-nilai kebajikan ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai pendidik maupun kepada peserta didik kita. Jadi nilai-nilai inilah yang harus kita gali dari anak-anak kita untuk menerapkan disiplin positif. Ya, lanjut bunda. Nah, ini untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Disiplin positif, yaitu disiplin dalam diri yang memiliki motivasi internal. Memiliki motivasi internal itu adalah memiliki motivasi dalam dirinya sendiri. Dia tahu, oh ini yang aku lakukan betul. Misalnya, oh ini yang aku lakukan ini salah.
tahu dari dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita menumbuhkan itu kepada peserta didik kita? Inilah kita juga harus tahu bagaimana langkah-langkahnya nanti. Kita seorang pendidik harus mampu menggali potensi diri dari anak kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Baik kita orang dewasa maupun anak-anak. Kadang apa yang terjadi di sekolah, anak kita rewel, mengganggu teman, suka ribut, tidak mau belajar dengan aktif, itu karena mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Suka mengganggu teman, mungkin kebutuhan dasarnya dia ingin mendapat perhatian, ingin diajak bermain bersama, ingin dihargai, ingin dihormati. Jadi dia supaya teman-temannya bisa menghargai, mengajak dia bermain dengan mengusiknya. Nah, itu kebutuhan dasar yang harus kita pelajari. Jadi kita sebagai guru hendaklah bisa merefleksi dari setiap perilaku dan tindakan dari peserta didik kita atau murid-murid kita. Seperti untuk anak yang malas-malasan belajar, kalau dibagi tugas cepat-cepat disiapkan, itu mungkin dia termasuk ingin kebebasan, tidak ingin bebas apa yang ingin dilakukannya, tidak suka diperintah-perintah. Itu karena dia menginginkan kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Nah, apakah boleh kita biarkan dia sebebas itu? Tidak, kan? Nah, bagaimana cara kita untuk menerapkan disiplin positif ini, itu sangat penting. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, ini sangat penting dalam penerapan nilai atau budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yakni dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, saat anak melakukan kesalahan, kita harus cepat-cepat meresponnya. Saat anak melakukan kesalahan itu langsung kita dampingi, bukan kita marahi. Apalagi untuk anak TK. Ini sangat penting ilmu yang harus kita pelajari bersama. Bagaimana menstabilkan identitas. Kadang biasa kalau anak melakukan kesalahan langsung kita beri hukuman, kita buat dia merasa bersalah. Karena menurut kita dahulu itu adalah tindakan yang tepat, yang baik. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Nah, untuk menstabilkan identitas. Nah, apabila anak kita melakukan kesalahan, sebaiknya kamu merebut mainan teman. Apa nak tadi mengganggu temannya? Dia akan menjawab apa penyebab dia mengganggu. Kami tadi nak main, udah. Tapi teman itu tidak mau mengajak kami. Bisa jadi seperti itu. Bagaimana kita menjelaskan kepada anak dan anak mengerti bahwa tindakan itu tidaklah baik. Kita tanya apa perasaannya, dan kita tanya lagi dengan temannya mungkin. Nah, kalau bicara baik-baik, temannya mau tak mengajak dia bermain. Nah, kita cari solusi dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Mungkin di sekolah semuanya di kelas masing-masing sudah punya keyakinan keras
yang telah dibuat bersama dengan siswa. Kita buat keyakinan, kelas, kesepakatan kita bersama. Apa ini? Supaya kelas kita menjadi aman, nyaman, tentram, menerapkan nilai-nilai budaya positif ini. Kita sepakati bersama dengan peserta didik. Yang kamu tahu, yang kamu langgar ini keyakinan yang mana? Mengganggu teman, Bunda. Seharusnya bermain dengan teman secara baik-baik, bermain bersama-sama. Nah, boleh setelah itu kita mengajak anak minta maaf dan bersalaman. Nah, apakah kegiatan ini sekali terapkan restitusi ini menurut bunda-bunda apakah selesai? Tidak ya. Saat itu selesai. Tapi bisa jadi diulang kembali. Jangan bosan kita merestitusi. Restitusilah sebanyak manapun. Dan kita selain kita merestitusi peserta didik, kita harus merefleksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan langkah-langkah budaya positif ini? Kita telah menerapkan keyakinan kelas kita. Kita sebagai guru juga harus menjadi contoh teladan yang baik bagi peserta didik. Jika kita ingin menerapkan disiplin positif kepada para murid kita juga harus disiplin. Kalau kita tidak disiplin, bagaimana kita ingin mencontohkan kepada peserta didik kita? Saat belajar misalnya. Nah, cepat belajar sini. Cepat ini apa belum siap nih? Tapi saat anak belum siap, saat anak mengerjakan kita di mana? Apakah kita memperhatikan? Apakah kita dah diberi tugas kita biarkan? Ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Itu yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau. Kemudian di posisi sebagai manajer. Posisi inilah yang paling baik. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus memakai posisi sebagai teman dan sebagai pemantau. Tapi posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik dengan terapan segitiga restitusi itu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, masing-masing kita di kelas pasti sudah punya keyakinan yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Baik, sampai di sini dulu paparan materi budaya positif. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita terapkan di sekolah. Yang mana budaya positif ini sangat penting kita terapkan kepada diri kita juga peserta didik kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra, Paris, Bunda di sini mencari siapa yang betul dan siapa yang salah. Tapi Bunda ini mencari solusi, ya? Oh iya, tidak apa-apa. Nah, Bunda juga pernah seperti itu. Kalian tahu kan kesalahan ini lagi? Apa boleh berebut mainan? Zahra tadi pasti punya alasan mengapa Zahra buang sampah sembarangan. Iya. Tadi boleh tak mau main sama kawan-kawan buang sampah tidak sembarangan. Tapi tadi kenapa ambil mainan Zahra? Mau kan? Mau main juga.
Ya, kalau mau main bagaimana? Kita. Iya, harus bilang baik-baik. Baik kali. Kalau Paris bilang baik-baik, mau tak Zara ajak Paris main? Wah, ya Paris, tahu kan kata tadi yang kita buat kemarin? Apa? Obatnya ya? Iya, tidak boleh berhubungan dengan kawan. Paris, apa lagi? Main harus bersama. Main bersama-sama. Nah, mau tak sekarang bermaafan? Bermaafan dulu ya. Nanti jangan ulang lagi. Yuk, salaman. Melakukan itu. Iya, terima kasih ya Nak Bunda. Yuk, terus dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra. Saya murid Nurul dengan beriman. Saya merasa senang sekali saat saya melakukan kesalahan. Saya tidak dihukum, tapi saya diberitahukan apa yang harus saya lakukan.